Rizkia Mauliza, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saat ini saya sedang melakukan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah. Desa Bayun merupakan salah satu kampung yang ada di Kecamatan Birembayun, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Pandemi COVID-19 bermuara pada ancaman krisis multidimensi, tidak hanya bermuara pada sektor kesehatan, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi masyarakat Desa Bayun. Tak ada pilihan selain bergerak bersama untuk mengantisipasi dampak yang timbul akibat pandemi. Akibat dari COVID-19 berdampak pada besarnya jumlah pekerja yang harus dirumahkan. Menurut catatan Kementerian Ketenagakerjaan, pandemi COVID-19 telah berdampak pada 1,7 juta pekerja di Indonesia, baik pekerja pada sektor perikanan di bidang tambak maupun pada sektor petani lainnya. Kondisi ini juga berbanding lurus dengan adanya kenaikan angka kemiskinan. Mayoritas masyarakat atau 60% yang memang merupakan petani tambak di Desa Bayun. Pandemi ini telah berdampak pada menurunnya harga udang faname. Berikut narasumber telah menjelaskan. Tambak cukup sulit karena pupuk dipersulitkan. Penghasilan menurun, pupuk nggak dikasih, peraturan macam-macam. Pak, Bapak mengambil udang ini pakai sampan siapa? Pakai bot siapa, Pak? Ini punya orang. Berapa biaya Bapak buat pengeluaran untuk bibit, pupuk, sama biaya Bapak sampai ke tambak ini? Sampai panen sekarang, Pak? Biaya dari pertama? Iya, dari pertama sebelum panen ini, Pak. Dari pertama tergantung kita taruh bibit, karena bibit harga 148 perak. 48 perak. Bibit ambil dari Birun. Bibit tanamnya 48 perak sampai ke sini ke Bayun. Jauh juga, Pak. Ya. Biaya pengeluarannya banyak, Pak, kira-kira? Mulai kita racun dari pertama sampai 3 juta. Kayak samponin, pupuk yang cukup besar, sekarang kita pupuk 15 juta lebih. Banyak juga, Pak. Ya. Kadang-kadang setengah panen, kadang-kadang nggak ada panen, kadang-kadang ada juga. Kalau panen itu kira-kira untung apa rugi, Pak, kira-kira? Untung sedikit kan, kalau rugi banyak, itulah susah. Keadaan ekonomi sekarang nggak kita jalankan usaha, anak-anak kuliah kan, sekolah. Jadi dalam keadaan COVID ini Bapak nampak penurunan ekonomi? Cukup nampak penurunan selama COVID. Apa sanggup Bapak sekolahin anak, ngaji, buat ngaji anak gitu? Gimana ekonominya, Pak? Kalau kita nggak bilang nggak sanggup, nggak mungkin. Kita usahakan lah, walaupun kurang sedikit, karena anak-anak saya lah. Iya. Apa tiap hari Bapak harus ke tambak kayak gini? Tiap hari, memang harus kita kontrol. Tidak pernah kalau nggak kita kontrol, bahaya. Memang tiap hari. Jadi intinya Pak, kalau sekarang berarti dalam semenjak masa COVID ini Bapak penurunan ekonominya sangat berat gitu, Pak? Sampai 70%, bukan 50-70. Ini bertahan untuk bertahan aja ini sebenarnya. Untuk bertahan aja, bertahan hidup aja. Sabarlah Pak, semua ada ujiannya masing-masing, Pak. Beliau berusaha tiap hari ke tambak untuk mencukupi kebutuhan serta kebutuhan anak-anaknya, terlebih di usianya yang kian renta, tetapi semangat dan tekadnya yang tak pernah pudar. Dari hasil wawancara yang saya lakukan beberapa hari lalu, Pak Arifin juga menjelaskan pendapat tentang Pak Arifin, bagaimana dengan kondisi udang faname?
seminggu yang lalu sudah panen udang faname tersebut. Tapi panennya kegagalan tersebut akibat faktornya dari bibit itu, bibit yang kita ambil di posisi agen tersebut, jadi kacau bibitnya itu nggak jelas. Berarti Bapak ambil udang panamenya dari agen ke agen, Pak? Dari agen ke agen, jadi mungkin barangkali itu agen tersebut yang dikasih bibit untuk saya. Kemarin itu bibit yang nggak jelas bibitnya, dikarenakan udangnya itu nggak banyak hidup, banyak yang mati. Jadi Bapak pas kerjanya cuman di udang paname itu, Pak, dari agen ke agen tadi gitu? Ya, sementara ini di Aceh itu Aceh Timur pada khususnya Kecamatan Birimbayun, banyak petani tambak itu yang usahanya di sektor perikanan itu udang faname, karena udang faname itu putarannya itu cepat, kadang-kadang 2 bulan itu kalau dia bertahan di yang kita pelihara tersebut bisa menghasilkan. Berarti berapa penghasilan Bapak seminggu kira-kira, Pak? Kalau memang kapasitas yang kita taruh seperti itu, misalnya 2 hektar kolam kita taruh kapasitasnya udang faname kan 100.000. Jadi kalau memang 100.000 itu kita bilang ada hidup lagi 3.000, itu bisa menghasilkan per minggu bisa menghasilkan itu 2 juta. Tergantung dari bibitnya itu tinggal, itu makanya kacau itu masalah bibitnya itu yang masalah bibitnya tadi ya, Pak ya. Jadi itu kolamnya, Pak, kolam Bapak sendiri? Kolam saya sendiri itu. Bapak yang jaga gitu ya tiap hari gitu ya? Jadi kontrol sendiri, semua dikontrol sendiri. Itu kira-kira Pak kalau ambil udang faname tadi kira-kira pas panennya untung apa rugi, Pak, kira-kira? Semenjak masa Covid ini, Pak? Semenjak masa Covid ini 4 kali kita taruh udang faname, jadi 3 kali yang gagal, 1 kali berhasil. Jadi penyebabnya itu tergantung itu dari seperti itu kemarin sering-seringnya kejadian itu hujan. Karena apalagi kayak sekarang Covid, Pak ya, corona. Jadi maka ekonomi sekarang di sisi sektor perikanan itu agak menurun ketimbang tahun 2020 kemarin, agak menurun sekarang. Jadi masalah pendidikan itu, Pak, kalau untuk anak Bapak, masalah pendidikan anak-anak Bapak gitu, Pak, apa Bapak sanggup karena Bapak kerjanya kayak gini? Memang kalau kita bilang nggak sanggup, nggak masalah pendidikan, kita upayakan seperti biasa supaya anak-anak kita harus ada, kita jalankan pendidikan sekolah, pendidikan pengajian, walaupun sekarang menyangkut dengan ekonomi itu tidak memadai, itu tidak memang kita bilang itu satu terkendala, tapi memang itulah usahanya kita, jadi bagaimanalah kita buat. Jadi penurunan ekonomi itu apa akibat corona tadi, Pak? Jadi masa susah tadi ya? Akibat corona itu. Ya, terima kasih ya, Pak. Penghasilan Pak Marzuki dan Pak Arifin mengalami penurunan drastis hingga 60% dari biasanya. Hal ini diakibatkan karena pandemi dan cuaca yang tidak memungkinkan. Dan sebelumnya saya juga telah melakukan survei tentang perekonomian masyarakat di bidang tambak udang faname selama pandemi. Beberapa masyarakat Desa Bayun menjawab bahwa mereka mengalami kesulitan di bidang usaha tambak udang faname. Pendapatan yang menurun, yang biasanya harga udang 70.000 per kilogram sekarang menjadi 40.000 per kilogram.
Dari hasil observasi yang telah saya temui dan beberapa narasumber yang telah saya temui kemarin, saya dan masyarakat berharap semoga pandemi ini cepat berakhir agar aktivitas bisnis udang faname berlanjut dan harga tetap kembali normal dan harga pun udang faname akan meningkat. Saya Rizky Amoliza, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.